Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas persiapan CPNS 2021 untuk tes intelijensi umum atau TIU, yaitu trik hitung cepat. Soal 1. 87 kali 73 ditambah 76 kali 64 dikurang 65 kali 55. Di pilihan jawaban A, B, C, D, E, ini masing-masing ekornya atau satuan di sini itu saling berbeda satu sama lain, ya kan? Nah, kalau kita cari ini tentu akan menghabiskan waktu. Nah, kita gunakan trik karena di sini ekornya berbeda, maka ini yang kita ambil adalah ekornya saja. Jadi 7 kita kalikan dengan 3, yaitu 21. Ekornya berapa? 1, ya kan? Nah, bilangan yang di depan ini kita nggak tahu. Kemudian ditambah di sini. Tambah, kita ambil ekornya, 6, kita kalikan dengan 4. 24. Ya. Yang kita ambil adalah 4. Kemudian dikurang. 5 dikali 5. 25. Yang kita ambil ekornya, yaitu 5. Nah, ini kita tambahkan aja. Jadi, 1 tambah 4, 5. Kurang 5. Sama dengan 0. Nah, ekornya adalah 0. Carilah jawaban yang ekornya 0, yaitu yang D. Soal yang kedua, 31 dikali 10 kuadrat dikurang dalam kurung 302 dikurang 300 kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, ini juga ekor-ekornya berbeda. Jadi triknya kita ambil ekornya saja. Di sini kan 1 dikali 0. 1 kali 0 kan 0. Nah, 0 di sini. Kita kuadratin. Ya, dikurang. Nah, ini kan boleh dikurangin ya. 302 dikurang 300 adalah 2. Dikuadratkan. Jadi, ini kalau dikuadratkan, ada 0 di belakang, tetap saja ekornya adalah 0. Misalnya, 10 kuadrat, pasti ekornya adalah 0, ya kan? 10 kali 10, nantinya 0 dikali 0, jadi ekornya adalah 0. Dikurang berapa? 4 ya. Nah, ini sudah menjadi satuan karena angkanya cuma 1 digit ya kan. Jadi, nanti ini di depannya kita nggak tahu ya, yang 0 ini. Kemudian kita kurangkan dengan 4. Nah, 0 kurang 4 kan nggak bisa. Biasanya, kalau dalam pengurangan, kita pinjam 1 di depan 0 ini. Sehingga 0 ini menjadi 10. 10 kita kurang 4. 6. Nah, di depannya kita nggak tahu. Jadi, carilah jawaban yang ekornya adalah 6. Yaitu yang D. Nah, sekarang bagaimana kalau ada ekornya yang sama? Nah, kita hapus dulu ya. Nah, kalau ada ekor yang sama, misalnya di sini 6 lah, ya kan? Nah, kan kita bingung. Yang mana jawabannya, ya kan? Nah, tentu kita harus mencari nilai pasti dari ini. Ya kan? Nah, kita kuadratkan. Jadi 310, ya kan? 31 kali 10 adalah 310. Kita kuadratkan dikurang 2 kuadrat. 302 dikurang 300, ya. Jadi, nah ini juga bisa ditrik, ya kan? Kalau kuadrat, nolnya ada di belakang, nah di sini kita tulis nolnya 2, ya kan? Karena kuadrat. Jadi yang kita kuadratkan adalah 31. Nah, 31 kuadrat adalah 31 kali 31. Nah, tentu ini juga menghabiskan waktu mencarinya, ya kan? Kita gunakan trik lagi. Jadi, trik untuk kuadrat, 31 kuadrat sama dengan. Nah, satunya kita kuadratin. 1 kuadrat adalah 1. Kita taruh di belakang. Kemudian, ya, 2 kita kalikan dengan 3 kali 1. Jadi, 2 kali 3 kali 1. Yaitu 6. 6-nya di sini. Selanjutnya, 3 kita kuadratkan. 3 kuadrat, 9. Nah, sehingga
31 kuadrat adalah 961. Nah, sini 961. Ya, kita kurangkan dengan 4. Nah, ini sama saja dengan 96.100 dikurang 4. 100 kurang 4, ya kan? Adalah 96. Jadi jawabannya 96.096, yaitu yang D. Nah, itu kalau kita cari nilai pastinya, ya. Soal yang ketiga, yang ini, ya, kita akan melakukan pendekatan nilai. Coba kita perhatikan di sini, 6,655. Nah, ini 6,5 lebih, ya kan? Karena di sini ada angka 6 setelah koma. Jadi 6,5 lebih kita bulatkan menjadi 7. Nah, 7 kuadrat. Nah, di sini 3,3. Nggak nyampe 3,5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Kita ambil 3 kuadrat ditambah 756. 7 kuadrat 49. 3 kuadrat 9. Ya, 756. Nah, ini 40 ditambah 756, yaitu 40 ditambah 756, 6, 9, di sini 7. Jadi, hasilnya mendekati 796. Jadi, kita lihat jawaban yang mendekati nilai ini, yaitu yang A. Ya kan? Nah, selisihnya berapa? 796 ke 789. Ya, selisihnya cuma 7, ya kan? Kalau kita ambil yang B, ini terlalu jauh, ya kan? C juga, D juga, apalagi yang E. Sehingga dengan melakukan pendekatan, dapatlah hasilnya yaitu yang A. Oke? Nah, kalau seandainya kurang yakin jawabannya yang A, maka kita cari nilai pastinya. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa kalau seandainya A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan A ditambah B, kita kalikan dengan A negatif B. Jadi, ketemu bilangan yang seperti ini, kita jumlahkan, kemudian kita kalikan dengan pengurangannya. Boleh dibolak-balik, ya kan? Mau ditulis A min B, baru A plus B boleh, ya. Karena di dalam perkalian, misalnya 2 kali 3, ini sama dengan 6, juga sama, kalau kita mau balik, 3 kali 2 juga hasilnya 6. Seperti itu ya. Nah, kita selesaikan bagian yang kuadrat terlebih dahulu. Jadi kita buat seperti ini. 6,655 ditambah 3,345. Kemudian dikali dengan pengurangannya. 6,655 dikurang 3,345. Nah, ini kalau kita tambahkan, 6,655 3,345. Kita jumlahkan. Ini 5 tambah 5, 10, simpan 1. 6 tambah 4, 10. Simpan 1. 7 tambah 3, 10. Simpan 1. Ini koma ya. Ini 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10. Jadi hasil dari ini ya adalah 10. Nah, ini boleh coret ya. Yang 00 nih. Karena nggak ada artinya. Ya. Nah, kemudian yang pengurangannya 6,655 kita kurangkan dengan 3,345. Kurang. 5 kurang 5, 0. 5 dikurang 4, 1. 6 kurang 3, 3. 6 kurang 3, 3. Nah, jadi yang pengurangannya adalah 3,31. 3,31. Nah, ini boleh coret ya. Yang 0 ini di belakang koma boleh. Ya. Jadi, hasil yang kuadrat adalah 10, ya kan? Di sini kali 3,31. Nah, kalau perkalian, tinggal kita geser komanya ke belakang. Jadinya adalah 33,1. Nah, yang kuadrat sudah dapat, ini hasilnya adalah 33,1. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 756,2 tambah dengan 33,1. Nah, komanya kita tulis di sini 1. Nah, di sininya 33.
3. Kita jumlahkan. 2 tambah 3, 2 tambah 1, 3. 6 tambah 3, 9. 5 tambah 3, 8. 7, ya turun 7-nya. Jadi jawabannya adalah 789,3, yaitu yang A. Hasilnya sama. Yang pertama tadi kita melakukan namanya pendekatan nilai. Yang ini kita cari nilai pastinya. Oke. Soal keempat, 180 bagi 9 dikuadratkan, dikurang 120 kurang 101 kuadrat. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yang ini. Ya, 180 bagi 9 dikuadratkan, dikurang 120 kurang 101 kuadrat. 180 bagi 9. Nah, ini kan habis ya. 18 bagi 9 dapat 2. Jadi 20 kuadrat dikurang, di sini berapa? 120 kurang 101. Jadi 20 kurang 1, 19 ya. Nah, jadi 20 kuadrat dikurang 19 kuadrat. Nah, kita ingat lagi rumus yang tadi. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B, A kurang B. Jadi kita tambahkan 20 tambah 19 kali dengan 20 kurang 19. Nah, ini berapa? 39 kali 20 kurang 19, 1. Sehingga jawabannya adalah 39, yang E. Soal yang kelima, 256,374 ditambah 6,246 dikurang 176,27. Sama dengan titik-titik. Nah, ini kita lakukan pendekatan juga ya. 256,3, nggak nyampe setengah ya kan? Jadi kita tulis 256. 6,2. Nah, 6,2 komanya kurang dari setengah, jadi kita taruh 6 di sini. Dikurang dengan ini kita ambil 176. Ya, pembulatannya ke bawah semua karena di sini bukan angka 5, ya kan? Kalau angka di sini 5 ke atas, ya kan? Itu kita bulatkan ke atas. Misalnya 256,574 seandainya ya. Nah, ini kita bulatkan menjadi 257. Karena dia kurang dari 5, ya kita bulatkan ke bawah. 256 tambah 6 itu adalah 262. Kita kurang 176. Jadi 262 dikurang 176. 2 kurang 6 kan nggak bisa ya. Kita pinjam 1 di depan. Di angka 6 ini. Ya, jadi 12 kurang 6. Yaitu 6. Nah, 6 ini sudah dipinjam 1, tinggal 5. 5 kurang 7 nggak bisa. Kita pinjam 1 di angka 2 ini. Jadinya di sini adalah 15. 15 kurang 7, 8. Nah, 2 di sini sudah dipinjam 1 untuk di sini ya. Nah, sehingga tinggal 1, 1 kurang 1, 0. Jadi, jawabannya adalah 86. Tetapi yang kita ambil karena kita melakukan pendekatan, carilah jawaban yang mendekati 86, yaitu yang C. Oke? Oke, karena kita lagi bahas soal, kita cari juga nilai pastinya. Kita hapus dulu ya. Nah, 256 tambah 256, kita tulis dulu, 374 ditambah dengan 6, nah posisinya di sini, 6,246. Kita jumlahkan. 4 tambah 6, 10. Simpan 1, ya. 1 tambah 7, 8. Tambah 4, 12. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 2, 6. Koma di sini. 6 tambah 6, 12. Simpan 1. 1 tambah 5, 6. Nah, 2-nya turun. Ya. Jadi 0 di sini boleh dicoret. Ya. Sehingga untuk penjumlahan di sini itu hasilnya adalah 262,62. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan 176,27.
Jadi kita buat lagi 262,62 176,27 kurang. 2 kurang 7 nggak bisa ya. Kita pinjam 1 di angka 6. Jadinya adalah 12. 12 kurang 7, 5. Nah, di sini tersisa 5 ya. 5 kurang 2, 3. Nah, di sini koma. 2 kurang 6, nggak bisa. Pinjam di depannya 1. Jadi 12 kurang 6. 6 ya. Di sini tersisa 5. Karena dari pinjam tadi, ya kan? 5 kurang 7 nggak bisa. Kita pinjam di angka 2 di sini. Jadi jadinya adalah 15 kurang 7. 15 kurang 7 adalah 8. Nah, di angka 2 ini karena ada dipinjam 1, jadi 1 kurang 1, ya kan? 0 di sini. Nah, sehingga nggak usah ditulis. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah 86,35 yang C. Nah, disarankan teman-teman kalau mau cepat, ya gunakan cara yang pertama tadi, yaitu pendekatan. Soal yang keenam, 17 kali 125 ditambah 83 kali 125 kemudian dibagi dengan 25. Nah, ini kalau kita hitung satu-satu, nah ini juga memakan waktu ya. Maka akan kita gunakan sifat distributif pada perkalian. Misal, kalau kita punya perkalian A dikali B, kemudian kita tambahkan dengan C kali B. Nah, ini sama saja dengan A ditambah C dikali dengan B. Nah, jadi B-nya kita keluarkan. Nah, di sini. Nah, yang tersisa di sini adalah A, kemudian di sini karena penjumlahan ditambah C, gitu ya. Nah, ini namanya sifat distributif. Nah, untuk soal kita ini, 125 kita keluarkan. Jadi, yang kita lihat di sini adalah 17, angka yang berbeda ya. 17 kita tambahkan karena di sini penjumlahan, ditambah 83, ya kan? Kemudian kita kali dengan 125. Selanjutnya dibagi, ya kan? Bagi itu artinya per 25 di sini. Oke? Nah, 17 tambah 83 adalah 100. Dikali 125 per 25. Nah, 125 dengan 25 kalau kita bagi, ya sama-sama bagi 25, ini dapat 5, ya kan? Ini dapat 1. Jadi yang tersisa 100 kali 5 per 1, yaitu 500. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal yang ketujuh. 2014 dikurang 2055 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan satu-satu, ini juga menghabiskan waktu, ya. Kita ambil ekornya saja, ya, karena itu lebih memudahkan. 4, ya kan, 5, 8, 9. Jadi ekor di sini 4 dikurang 5, ya, dikurang 8. Ini tandanya menyesuaikan ya. Kalau di sini negatif ya kita taruh negatif. Kemudian dikurang 9. Ditambah, ini ekornya 7, kurang, karena di sini negatif ya. 5 tambah 0 ditambah 7. Nah, 4 kurang 5, min 1. Kemudian min 1, min 8. Nah, utang 1, ngutang lagi 8. Utangnya 9, ya kan? Min 9 di sini. Kemudian min 9 lagi, yaitu min 18. Nah, min 18, ekornya aja yang kita ambil, yaitu min 8 ya. Oke, karena di sini negatif ya. Dan ada 2 angka, kita ambil ekor, tapi negatif. Ditambah. Ini untuk yang kurung yang pertama ya. Nah, ditambah dengan 7 kurang 5, 2. Tambah 7, 9. Nah, ini 9. Nah, untuk yang kurung yang kedua. Jadi jawabannya adalah min 8 tambah 9, yaitu 1. Nah, carilah ekornya yang 1. Nah, jadi jawabannya yang C. Atau kalau
teman-teman kurang yakin jawabannya yang C, boleh kita cari ini, tetapi ada triksnya juga ya. 2014 kita tulis ulang. Nah, cari yang dekat bilangan 2014 yaitu 2015 ya kan, tapi tandanya negatif di sini. Negatif 2015. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, min yang 2055. Negatif di sini. Cari yang dekat dengan angka 2055 ya. Ini udah ya, udah kita pakai. Yaitu 2057. Di sini 2057. Nah, ini udah dipakai juga. Selanjutnya 2088 dekat dengan angka ini ya kan. Jadi negatif 2088 ditambah 2087. Oke. Kemudian yang ini negatif 2099 ditambah 2020. 2014 dikurang 2015 berapa? Negatif 1, ya kan? Ya kan? Atau sama aja dengan 4 kurang 5, ya kan? 4 kurang 5 kan min 1. Nah, di sini min 2055 ditambah 2057. Atau dibalik, 2057 min 2055, ya kan? Jadi 7 dikurang 5, yaitu 2, positif. Nah, selanjutnya di sini minus 2088 ditambah 2087. Ya kan? Di sini yang besar minusnya adalah di 2088. Jadi yang kita ambil adalah minus 8 tambah 7. Ya kan? Jadi berapa di sini? Minus 1. Nah, kemudian yang ini 2020 ya. 2220. 2220 kita kurangkan dengan 2199, yaitu 1. Jadi positif 1. Negatif 1 habis, tinggal ini 0 ya kan. Negatif 1 tambah 2, 1. 1 kurang 0 ya 1. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat.